kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Liverpool melumat Accrington dalam laga lanjutan putaran ketiga Piala FA musim 2024-2025. Di balik kemenangan 4 gol tanpa balas The Reds, terselip kisah menarik yang melibatkan salah satu pemain underrated yang pernah ada. Federico Chiesa menciptakan gol pertamanya untuk The Reds pada pertandingan kali ini. Sempat menepi beberapa laga, utamanya karena proses pemulihan cedera, Chiesa langsung tancap gas ketika diberi kesempatan. Satu gol yang ia cetak bukan hanya mempertegas dominasi The Anfield Gang, tetapi juga menyamai pencapaian ayahnya sendiri. Bagaimana cerita di balik pembuktian sang pemain buangan asal Italia? Sebelum menyimak videonya, selalu pastikan football lover semua sudah like, subscribe, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya. Karena akan ada info-info menarik dan terupdate lainnya seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Sebagai pemain yang pernah menjadi kampiun kejuaraan Piala Eropa, Federico Chiesa adalah pemain yang berbakat. Di level klub, bintang timnas Italia sempat menjadi starter reguler untuk Juventus. Sayang, menit bermain sang bintang kian terpangkas akibat cedera ditambah kedatangan arsitek anyar Thiago Motta. Secara kebugaran, Chiesa memang banyak dipertanyakan jika melihat apa yang terjadi padanya di Juventus. Masalah kebugaran yang kerap menghampiri dirinya kerap membuat Chiesa dipaksa absen memperkuat sinyonya tua. Seiring itu, posisinya dalam skuad reguler pun mulai berkurang secara signifikan. Chiesa barangkali masih punya harapan untuk bertahan, andai kata struktur kepelatihan di atas tidak banyak berubah. Sayangnya, pasca pemecatan Max Allegri, Juve menunjuk alienator baru. Dialah Thiago Motta, orang yang dipercaya bisa menyelesaikan masalah demi masalah yang selama ini menghantui sinyonya tua. Sebagai pelatih yang sedang naik daun di akhir musim 2023-2024, Juve menilai filosofi sepak bola yang dimiliki sang pelatih akan menjadi nilai plus tersendiri. Untuk alasan itulah, Juve berani berinvestasi pada mantan gelandang PSG itu. Sayang, kedatangan Motta ke Juventus justru membukakan pintu keluar lebih lebar lagi untuk Federico Chiesa. Melansir dari berbagai sumber, Motta disebut tidak lagi membutuhkan jasa Chiesa. Tipikal pemain yang lahir di Genoa ini sejatinya merupakan seorang winger. Sayangnya, Motta tampaknya sudah punya cukup opsi. Hingga pada akhirnya, Juve menaruh Chiesa dalam daftar jual pemain yang kemudian ikut mengubah peruntungannya menjadi sedikit lebih baik. Situasi yang tidak baik-baik saja di Juventus pada akhirnya memaksa Federico Chiesa keluar dari klub berjuluk Bianconeri itu. Tak butuh waktu lama bagi Chiesa menemukan klub yang benar-benar meminati jasanya. Liverpool melakukan sebuah investasi berani dengan menebus Chiesa dari Juventus dengan mahar transfer sekitar 12 juta euro. Melihat pemain sebagus Chiesa di bursa transfer pemain tentu saja membuat klub-klub raksasa gatal membelinya. Liverpool pun demikian. Menurut Arne Slot, dalam sebuah wawancara, Chiesa adalah bakat potensial yang terlalu sayang untuk disia-siakan. Apalagi bandrol sang pemain terbilang sangat murah, hanya berkisar 12 juta euro. Sayangnya, masalah kebugaran yang sedari awal menjadi perhatian pada akhirnya benar-benar membawa petaka buat karir Chiesa. 15 pertandingan sudah dilewatkannya musim ini. Arne Slot tampaknya masih belum berani memasang Chiesa sebagai starter reguler. Mungkin karena riwayat cederanya yang tidak begitu bersahabat. Beberapa kali Chiesa tidak masuk ke dalam daftar line-up klub. Bahkan dalam beberapa kesempatan Chiesa diberi role berbeda dari sebelumnya, yakni sebagai pengisi skuad tim junior Liverpool. Juara Piala Eropa itu perlahan mulai terlupakan. Padahal namanya sempat diklaim sebagai salah satu bintang muda Eropa paling bersinar pada masanya. Sebelum laga melawan Accrington saja, Chiesa tampaknya masih belum benar-benar pulih dari cedera otot yang ia alami. Mantan bintang Fiorentina itu terakhir kali bermain di laga perempat final EFL Cup melawan Southampton dan bermain selama 45 menit. Chiesa mungkin tidak akan pernah menyangka kalau di Liverpool dia akan membawa masalah yang sama ketika dirinya masih memperkuat Juventus.
Setelah beberapa kali duduk di bench atau bahkan tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain, Chiesa mungkin baru menyadari kalau di klub seperti Liverpool persaingannya sangat ketat. Arne Slot sudah pernah mengatakannya terang-terangan. Untuk alasan itulah Chiesa bertekad bangkit untuk mengembalikan performa terbaiknya untuk bisa bersaing dengan nama-nama besar lainnya di Liverpool. Pembuktian itu akhirnya ada di depan mata, tepatnya ketika Liverpool berhadapan dengan Accrington di putaran ketiga Piala FA. Disinilah Fede Chiesa pamer kelasnya sebagai salah satu pemain jempolan di seluruh Eropa. Chiesa menyumbang 1 gol cantik ke gawang Accrington yang tentu saja membanjiri lini masa saat ini. Arne Slot baru memberi kepercayaan Chiesa turun di babak kedua, tepatnya untuk menggantikan posisi Dominic Szoboszlai. Hanya beberapa menit setelah bubaran, Chiesa melepas dentuman menyusur gawang Accrington. Sepakannya tidak mampu dihalau sehingga pada akhirnya membuat Liverpool mempertegas kemenangan mereka menjadi 4-0. Selain catatan bahwa gol ke gawang Accrington ini merupakan gol perdana buat Chiesa selama berkostum Liverpool, Chiesa memang belum bisa menampilkan form terbaiknya mengingat pemain timnas Italia itu baru saja pulih dari cedera yang ia alami. Gol ini juga seolah mengirim sinyal pada Arne Slot bahwa Chiesa belum habis dan masih bisa bersaing di level tertinggi sepak bola. Catatan tambahan, Chiesa juga berhasil menyamai catatan ayahnya yang juga pernah menjejakkan kaki di Anfield. Euro 1996, Enrico Chiesa mencetak gol di Anfield ke gawang timnas Ceko. Sekarang, giliran sang anak Federico yang unjuk kebolehan mencetak gol di markas Liverpool yang terkenal angker untuk setiap klub lawan. Sampai tulisan ini dibuat, masih ada banyak desas-desus terkait masa depan Chiesa. Liverpool pernah bilang kalau investasi seperti Chiesa pada masanya akan membuahkan hasil positif buat The Reds. Namun, seiring cedera yang mengakibatkan Chiesa tidak bisa menampilkan permainan terbaiknya dan harus masuk daftar jual The Reds. Sudah ada beberapa klub yang berminat meminang jasa Chiesa. Namun, masih belum jelas kapan kepindahan dari Anfield akan terrealisasi. Chiesa sendiri tampaknya mulai menyukai Anfield. Dirinya kesini memang untuk mencari tantangan, seperti yang sudah dikatakan sang ayah Enrico serta pelatih The Reds Arne Slot. Perihal menit bermain yang begitu minim untuk Chiesa, Slot sempat beropini bahwa dirinya sendiri bingung melihat persoalan ini. Menurut Slot, masalahnya adalah semua pemain yang bertipikal sama dengan Chiesa memiliki catatan statistik yang lebih baik. Sementara Chiesa masih berkutat soal cedera, para pemain yang dimaksud Slot sibuk mencetak gol-gol kemenangan untuk The Club. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk semua pemain mendapatkan menit bermain. Dia harus bersaing dengan nama-nama seperti Cody Gakpo, Luis Diaz, hingga Mohamed Salah. Ini bukan cuma untuk Federico, juga untuk para pemain lain. Tapi khusus untuk Federico, dia harus berpikir bagaimana caranya dia bisa masuk ke dalam tim, kata Slot ketika ditanya masa depan Chiesa. Kesempatan untuk bisa tampil secara reguler memang masih ada buat Chiesa. Hanya saja kesempatan itu akan sangat sulit untuk didapatkan. Apalagi para pemain Liverpool selalu bisa tampil memukau di hadapan setiap lawan mereka. Kendati demikian, Chiesa masih pantas bertahan dan memperjuangkan tempatnya. Terlebih, menit bermainnya di Anfield juga masih bisa dihitung dengan jari. Akhir kata, Chiesa tetaplah pemain yang punya banyak potensi. Buktinya, ia menunjukkannya dalam laga melawan Accrington. Jadi, kalau menurut Football Lover sendiri bagaimana? Apakah Chiesa lebih cocok bertahan dan memperebutkan tempatnya di Liverpool atau pindah ke klub lain? Coba tulis opini kalian di kolom komentar ya.